Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berkopiah begitu gagahnya dan yang berjilbab begitu anggunnya, mari kita simak bersama-sama. Jika berbicara tentang sebuah pernikahan, maka yang terlintas dalam benak kita adalah sosok pasangan. Lelaki bak seorang raja dan wanita bak seorang ratu berhiaskan perhiasan, duduk bersanding di atas permadani pelaminan. Padahal sebenarnya keindahan dan kemegahan pesta kala itu adalah sebuah fata morgana semata. Faktanya, berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai angka 516.334 pada tahun 2022. Dan faktor utama penyebab perceraian yang terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan kurangnya kedewasaan dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi rujukan kuat terjadinya perceraian disebabkan pernikahan dini. Oleh karena itu hadirin, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Mencari Solusi Problem Pernikahan Dini, yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini dengan berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, dan akan dilantunkan oleh rekan qori kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 9 halaman 334 menjelaskan, kata solihin dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak menikah, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 9 halaman 515 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang layak menikah yaitu as-salihin adalah orang-orang yang salih menurut terminologi syara, yaitu memperhatikan perintah dan larangan-larangan Allah. Ada pula pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan orang solih secara etimologi yaitu orang yang berkomitmen untuk menikah serta melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Dari rangkaian penjelasan dua tafsir tersebut, hadirin, jelas sekali bahwa pernikahan bukanlah suatu pilihan yang mudah ditentukan tanpa berpikir matang. Pernikahan adalah ibadah terpanjang sepanjang masa. Kematangan usia, kedewasaan dalam berfikir, kecerdasan dalam beretos kerja, serta kesehatan mental dan spiritualnya termasuk di dalamnya penilaian tentang iman dan takwanya kepada Sang Pencipta harus diteliti terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan. Sayang seribu sayang, hadirin, ketika pernikahan yang berlandaskan semata-mata ibadah dan meraih ridha Allah ini justru dijadikan senjata untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan, yang masalah-masalah itu muncul akibat kecerobohan kita sendiri sebagai pemuda maupun sebagai orang tua. Fakta membuktikan Indonesia adalah peringkat ke-7 di dunia kasus pernikahan anak. Dikutip dalam tempo.com 11 Maret tahun 2022. Hadirin, menurut Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan beberapa faktor terjadinya pernikahan dini. Pertama, pergaulan bebas di kalangan anak-anak yang semakin merajalela dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari para orang tua. Kedua, penggunaan media sosial yang berlebihan. Akibatnya anak akan terseret ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah. Ketiga, tingginya angka putus sekolah di mana anak-anak ini memilih untuk bekerja dengan skill yang minim dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah kondisi ekonomi keluarga dan ditambah adanya sistem budaya.
Di samping itu hadirin, menurut Hasan Bastomi, pengamat pernikahan dini dan dampaknya, dalam artikel yang rilis pada tahun 2022 dijelaskan, setidaknya ada 9 dampak besar terhadap pelaku pernikahan dini, yang secara garis besar dijelaskan bahwa pernikahan dini berdampak pada angka perceraian tinggi akibat ketidaksiapan fisik, finansial atau ekonomi, mental dan kesehatan, bahkan memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sehingga marak kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakdewasaan dalam mengambil keputusan, marak kasus pembunuhan bayi akibat baby blues seorang ibu karena lemahnya mental dan kurangnya dukungan keluarga, serta kurangnya pengetahuan pasca persalinan, dan banyak lagi kasus-kasus menyedihkan karena sebuah kesalahan. Oleh karena itu hadirin, perlu kita pahami bersama bagaimanakah hakikat pernikahan yang sebenarnya. Allah memberikan solusi dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami muliakan, monggo kita teruskan dalam kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda Allah dan ayat-ayat Allah
yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat dan belas kasih-Nya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan supaya terciptanya keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai persoalan hidup secara bersama-sama. Rumah tangga dan keluarga pun akan terbentuk berdasarkan pada pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh dan sempurna, serta ketenangan dan kedamaian dapat terwujud. Kemudian Ibnu Abbas berkata, mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Rahmah adalah ulas asih seorang suami kepada istrinya yang termanifestasikan dalam bentuk tidak ingin istri tertimpa suatu keburukan. Demikian penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir jilid 11 halaman 97. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 37 menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditemukan dalam syariat pernikahan hanya akan dipahami oleh orang-orang yang berfikir. Hadirin, dari rangkaian penjelasan tafsir tersebut haruslah kita jadikan acuan dasar sebelum memutuskan untuk menempuh bahtera pernikahan. Maka hadirin, ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan putra-putri Indonesia dari pernikahan dini. Pertama, pendidikan. Orang tua haruslah menjadi pendorong yang kuat kepada putra-putrinya untuk terus semangat dalam menempuh pendidikan hingga tuntas. Karena disinilah anak-anak kita menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk masa depan. Kedua, peran ilmu agama. Orang tua haruslah bertekad kuat memberikan ilmu agama yang mumpuni sebagai bekal iman dan takwa putra-putrinya agar hidup menjadi terarah. Ketiga, peran pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini pun harus lebih diperketat lagi. Undang-undang yang terbentuk haruslah benar-benar ditegakkan demi martabat dan kelangsungan bangsa Indonesia. Hadirin, dari rangkaian penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa pernikahan bukanlah permainan anak belum cukup usia untuk sekedar alasan sebuah nafsu belaka. Karena pernikahan adalah ibadah yang harus kita jaga kehusyuannya hingga akhir masa. Maka mari bersama-sama kita tuntaskan pernikahan dini untuk Indonesia yang berbudi pekerti. Akhirnya Pernikahan yang bahagia, ibadah sepanjang masa. Jangan turuti nafsu belaka agar hidup tak celaka. penonton yang mulia, dewan juri yang bijaksana, Semoga jumpa di lain acara. Terima kasih dan mohon maaf. demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan, dan kami tutup dengan sebuah pantun. Pasuruan Kota Santri, Pasuruan Kota Madinah. Zaman sekarang kok nikah dini? Loh, gak bahaya tah? Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.